Shalom semuanya, saya ucapkan selamat pagi buat kita semua. Senang sekali saudara kalau hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu di dalam roh saudara. Walaupun kita tidak bertemu muka dengan muka, tapi kita percaya ya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, ada di situ kerajaan Allah terjadi. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dulu dalam doa sebelum kita bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, begitu baik Tuhan, Engkau kepada kehidupan kami Tuhan, penyertaan-Mu selalu setia buat kami Tuhan, dan kami dapat mengandalkan-Mu di setiap situasi Tuhan. Ajar kami Tuhan belajar untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan, karena kami tahu Tuhan proses kehidupan yang kami alami saat ini untuk menjadikan kami lebih murni lagi, lebih sesuai lagi dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyambut kehadiran-Mu, kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kami semua yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan ibadah pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita semua yang berada di rumah mungkin bisa sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa.
Kami mau menikmati Tuhan. Beberapa momen ke depan ini Tuhan, kami ingin menikmati Tuhan. Saat private kami bersamamu. Kami tidak mau Tuhan ada pikiran-pikiran yang mengganggu saat intim ini Tuhan. Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan.
mengajarkan adanya Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Dan ketika Engkau bersama-sama dengan kami dimampukan, roh kami diberi kesanggupan. Ketika kami sudah diperbaharui, ketika kami mengalami keselamatan, roh kami semakin dimampukan untuk mengalami, merasakan kehadiran Tuhan. Itu sebabnya kami diajar ya Tuhan untuk menyadari bahwa hadirat-Mu adalah hadirat yang ada dan nyata di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau belajar tentang hadirat-Mu. Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Sebagai umat kepunyaan Allah, kami akan berjalan bersama dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom saudaraku. Saya akan pagi hari ini saya akan memperkenalkan tamu kita, speaker kita, pembicara kita. Beliau baru melayani pertama kali di SHF dalam kondisi online seperti ini. Dan nama beliau adalah Bapak Pendeta Surono Tan. Beliau adalah dosen di STT Satya Bakti Malang, rekan kerja pada waktu saya melayani di Malang, dan saya ingin memberikan kesempatan untuk dia bisa berbagi berkat kepada kita seluruh jemaat yang ada. Mari kita akan dengarkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya persilahkan Pak Surono untuk mengambil kesempatan ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pertama-tama saya ingin menyapa seluruh sidang jemaat di Surabaya, dan terima kasih banyak untuk Pastor Agustinus Dermawan yang sudah memberi kesempatan untuk saya bisa membagikan berkat firman Tuhan pada ibadah kita minggu ini, saudara. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan yang akan sebentar kita dengar. Mari sama-sama saudara kita akan menundukkan hati kita di hadapan Allah. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami sadar kami sungguh membutuhkan firman yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itulah yang akan terus menuntun kami kepada kebenaran. Mari tolong kami ya Bapa, supaya pada saat kebenaran firman Tuhan disampaikan, kami diberikan kemampuan untuk mengerti, selanjutnya menyimpan firman-Mu dalam hati kami, dan membiarkan firman-Mu itu kemudian bekerja, mempengaruhi kehidupan kami sampai rencana Allah boleh jadi di dalam dan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, judul khotbah kita atau tema kita pada kesempatan ini adalah God's presence is heaven, saudara. Ya, dan saya coba merenungkan kalau kita berbicara mengenai hadirat Allah, maka sesungguhnya kita sedang berbicara mengenai hati Allah itu sendiri. Ya, sebab kenapa demikian? Oleh karena hadirat Allah itu menunjukkan kerinduan Allah untuk senantiasa bersekutu dengan manusia, saudara. Dan saya percaya manusia diciptakan memang tujuannya adalah untuk itu. Ya, seperti yang dikatakan di dalam sebuah katekisme, ya. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. Ya, tujuan akhir, tujuan tertinggi Allah menciptakan manusia adalah supaya kita bisa memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya.
saudara. Jadi puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama mengenai satu topik yang luar biasa. Namun demikian, saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, seringkali ketika kita berhadapan dengan hadirat Allah, itu agaknya sedikit membingungkan. Kenapa saya katakan membingungkan? Seringkali kita mendapati bahwa figur-figur tertentu seperti Musa misalnya, dia betul-betul menginginkan hadirat Allah. Ya, bahkan setelah pasal 32 di mana kemudian Allah begitu murka kepada umatnya oleh karena mereka membuat dan menyembah anak lembu emas. Maka kemudian di pasal 33 Musa mengatakan kepada Yahweh, kalau engkau tidak membimbing kami, artinya menyertai kami, tidak menyatakan hadiratmu atas kami, maka kami tidak akan berangkat dari sini. Diinginkan. Tetapi di sisi yang lain, saudara, hadirat Allah juga ditakuti. Bahkan di pasal yang sama, pasal 33 dari kitab Keluaran, saudara akan menemukan bahwa Allah sendiri mengatakan, tidak ada orang yang sanggup memandang aku dan tetap hidup. Unik bukan, saudara? Di satu sisi diinginkan, di sisi yang lain, saudara, ditakuti. Nah, mari sama-sama kita akan belajar kenapa sih dan apa yang luar biasa dengan hadirat Allah itu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya diberi teks dari Ibrani pasal 9 ayat yang ke-24, tapi saya tidak mau mulai dari sana. Saya mau mulai dari Perjanjian Lama, nanti kemudian baru terakhir saya akan masuk kepada ayat tersebut, saudara. Dan saya akan mulai dengan pasal ke-6 dari kitab Yesaya. Sebab bagi saya, saudara, ini paling mudah kalau kita mau memahami hadirat Allah, saudara. Maka pasal 6 dari kitab Yesaya memberikan gambaran, memberikan sebuah presentasi daripada hadirat Allah yang sungguh-sungguh real di sana. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi ketika seseorang masuk dalam hadirat Allah? Maka yang pertama, orang tersebut akan berjumpa dengan kebesaran Allah. Saudara, saya membaca pasal 6 ayat yang pertama dari kitab Yesaya. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara perhatikan sebutan yang dipakai di sini untuk Allah, yaitu Tuhan, Adonai, dan itu adalah sebuah istilah, sebuah julukan yang menunjukkan kedaulatan Allah yang mutlak. Dan kalau itu dikaitkan dengan kehidupan manusia, bahwa Allah berdaulat secara mutlak atas kehidupan manusia. Lalu ditambahkan duduk di atas tahta. Jadi digabung di sini Tuhan yang juga Raja. Dengan kata lain, Yesaya di sini mau menggarisbawahi kenyataan bahwa kedaulatan Allah itu sifatnya absolut, saudara. Bukan hanya di bait Allah saja, bahkan di pasal yang sama kita melihat bahwa kemuliaan Allah itu memenuhi seluruh bumi, saudara, dalam pengertian absolut dan universal. Saudara. Dan saudara, ini menjadi sangat penting kalau kita kaitkan dengan konteks historis pada waktu itu. Tadi dikatakan pada masa matinya Raja Uzia, saudara, disebutkan nama raja itu
ya, yang punya nama lain Asaria, ya. Dia adalah putra dari Raja Amasya yang digantikan olehnya, saudara. Dan pada waktu dia menjadi raja, dia masih begitu muda, 16 tahun, saudara. Tapi prestasinya luar biasa, ya. Dan dia memerintah, ya, di Yehuda sampai dengan 52 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Dia mulai dengan baik, saudara, sementara dia dibimbing, dimentor oleh Sakaria. Tetapi sayangnya dalam perkembangannya, dia menjadi sombong dan dia menjadi tidak setia, bahkan begitu arogan, sampai suatu saat dia mempersembahkan ukupan di bait Allah. Bahkan ketika sebenarnya para imam sudah memperingatkan dia dengan keras, tetapi malah dia marah dan dia tetap melakukan itu. Akibatnya seperti yang dikatakan di dalam Alkitab kita, saudara, akhirnya Tuhan menulahi dia dengan kusta, dan akhirnya sampai dengan akhir hayatnya dia menderita penyakit itu dan kemudian dia mati, saudara. Nah, latar belakang sejarah ini memberikan kepada kita sebuah clue, petunjuk yang penting. Kenapa penglihatan yang didapat oleh Yesaya itu begitu sangat signifikan sekali? Kenapa? Ini yang mau dikatakan. Kerajaan, raja-raja akan silih berganti, kekuasaan akan berganti satu dengan yang lain, saudara. Lalu bahkan pada waktu itu ada kekuatan besar yang sedang menjadi ancaman bagi Yehuda, saudara, yaitu kekuatan daripada Asyur. Tetapi jangan lupa, Allah yang disembah oleh Israel, dia adalah Tuhan dan Raja yang berdaulat. Kalau raja paling memerintah mungkin selama 50 tahun itu sudah luar biasa. Tetapi pemerintahan Allah, kekuasaan Allah absolut dan kekal untuk selama-lamanya. Saudara, dan ini terus-menerus digarisbawahi di dalam kitab Yesaya. Sehingga misalnya saja di pasal yang ke-46, saudara, ayat yang ke-9, Yesaya kemudian menggarisbawahi pernyataan yang sangat kuat sekali. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Dan kalau kemudian kita runut, ya, dari ini ayat yang ke-9, pasal 46. Kalau kemudian kita runut mulai ayat 1, 2, lalu kemudian kita melihat bahwa Yahweh kebesarannya itu dibandingkan dengan Bel dan Nebo. Ini dua ilah dari kaum Babel, dan ini ilahnya ini bukan macam-macam, ini ilah papan atas, saudara. Jadi setiap tahun sekali, ya, patung-patung mereka akan ditempatkan di tempat yang paling ujung, ya, diarak ke seluruh kota, saudara, dianggap sebagai ilah yang paling top, saudara. Tetapi kemudian Yesaya katakan pada saatnya Babel akan kemudian ditawan. Mereka akan banyak, ya, bangsanya, rakyatnya yang akan menjadi tawanan. Dan pada waktu itu pula Bel dan Nebo juga akan menjadi tawanan. Dengan kata lain, saudara, Bel dan Nebo powerless, tidak punya kekuatan apa-apa, bahkan untuk bergerak saja bergantung kepada pembuatnya. Meskipun penyembahnya nangis sampai air matanya habis, saudara, suaranya sampai serak, maka ilah-ilah yang seperti itu tidak akan pernah bisa mendengar doa daripada mereka yang menyembah, ya, dia, saudara. Tapi beda dengan Allah kita. Dan suka sekali, saudara, ya, ini ayat yang biasanya disukai oleh kaum senior,
Saudara, pasal 46 ayat yang keempat, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, bukan digendong. Ya, ini beda dengan Bel dan Nebu. Aku telah melakukannya. Ya, bukan bergantung pada pembuatnya, tapi Allah yang melakukannya. Dan mau menanggung, bukan ditanggung. Aku mau memikul kamu, bukan dipikul. Dan menyelamatkan kamu. Saudara, ini yang akan terjadi luar biasa pada saat seseorang masuk ke dalam hadirat Allah. Pertama kali yang dia jumpai adalah kebesaran Allah. Sehingga saya percaya seorang yang hidup dalam hadirat Allah mestinya hidupnya tidak biasa-biasa, saudara. Kenapa? Karena dia sedang hidup di hadapan Allah yang luar biasa. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, di dalam hadirat Allah, ya, setelah kita memandang kebesaran Allah, lalu kemudian kita mulai melihat diri kita dan menemukan diri kita begitu kecil di hadapannya. Ini konsekuensinya, saudara. Pada saat kita menjumpai kebesaran Allah, pasti ya akibatnya kita akan melihat diri kita begitu kecil. Jadi ini juga yang seringkali kita jumpai, saudara, dalam Alkitab kita. Orang yang berjumpa dengan Allah itu pertama pasti kagum, tetapi juga takut, saudara. Seperti halnya dengan Musa contohnya. Tadi kita sudah angkat satu episode ya dari kehidupan dan juga kepemimpinannya. Saudara melihat di pasal 3 dari kitab Keluaran pada saat Musa dipanggil oleh Allah melalui semak belukar, apa yang terjadi? Ya, maka kemudian Musa dikatakan dia takut memandang Allah. Dia takut, saudara. Atau kalau di dalam perjanjian baru setelah mujizat, ya, para murid menangkap begitu banyak ikan, saudara. Mujizat yang luar biasa sampai perahunya hampir karam karena saking banyak ikan yang mereka peroleh. Ya, maka kemudian Musa sadar bahwa ini bukan orang yang biasa-biasa. Dia adalah Tuhan. Dan dia merasa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan Yesus. Sehingga dia mengatakan, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang yang berdosa. Nah, saudara, itu pula yang terjadi pada Yesaya. Kalau saudara perhatikan, kita baca sekarang di ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan alam semesta. Saudara, kenapa ini terjadi pada Yesaya? Maka jawabannya sangat jelas sekali, bahwasanya karena dia telah berjumpa dengan kebesaran Allah yang sempurna, yang absolut, yang tanpa cacat. Saudara, kalau mau diungkapkan dengan cara lain, maka Yesaya berjumpa dengan kemuliaan dan kekudusan Allah yang tidak ada duanya. Nah, itu sebabnya di hadapan kesempurnaan atau divine perfectness, saudara, kesempurnaan ilahi itu, maka kemudian dia mulai melihat dirinya dan dia merasa dirinya tidak layak. Bukan tidak berharga, saudara, beda. Ya, tapi tidak layak karena dia merasa dirinya begitu miskin secara rohani. Barangkali, saudara, ya, ini kalau mau dikaitkan dengan khotbah di bukit yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di pasal 5 ayat yang ketiga, berbahagialah orang yang miskin
miskin di hadapan Allah. Barangkali inilah yang dialami oleh Yesaya pada waktu itu. Ketika dia berjumpa dengan kebesaran Allah, dia merasa dirinya ini bangkrut secara rohani. Tidak ada sesuatu yang bisa dia banggakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan inilah sikap hati yang sungguh diharapkan oleh Allah ada pada setiap orang percaya. Saudara, tidak seperti di dalam legalisme, ya, yang umumnya ya spiritualitas itu diukur dari seberapa jauh saya melakukan hukum, ya, seberapa taat saya kepada the do's and the don'ts, ya, apa yang boleh, apa yang tidak. Kalau itu yang terjadi, biasanya kita akan jatuh kepada self-righteousness, ya, kebenaran diri. Dan justru itu yang tidak pernah menyenangkan hati Allah. Yang menyenangkan hati Allah ketika kita datang dan merasa diri kita begitu kotor, kita bangkrut secara spiritual, kita tidak layak di hadapan Allah yang mulia dan sekaligus kudus. Saudara, seringkali kita paling senang membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan biasanya kita akan merasa diri kita lebih baik dari si A, dari si B. Lalu itu cukup untuk menghiburkan hati kita, saudara. Tetapi Allah ingin kita bukan membandingkan diri kita di hadapan orang lain. Tetapi kita memandang kepada Kristus, masuk dalam hadirat-Nya, supaya kita dapat melihat diri kita sebagaimana Allah melihatnya. Allah melihat hati kita. Dan saya percaya hanya melalui kerendahan hati kita dapat masuk dalam hadirat Allah. Saudaraku yang dikasihi. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, pada saat seorang masuk dalam hadirat Allah, maka dia akan berjumpa dengan kebaikan Allah. Nah, ini sungguh luar biasa dan ini yang kita harapkan, saudara. Coba bayangkan, ya, kalau seandainya berhenti di bagian yang kedua saja, ya, kita berjumpa dengan kebesaran Allah yang absolut, lalu kita melihat diri kita begitu kecil. Lalu apakah artinya perjumpaan itu, saudara? Tapi puji Tuhan, yang terakhir ini kabar baiknya. Ketika kita masuk dalam hadirat Allah, kita juga akan berjumpa dengan kebaikan Allah. Dan ini yang dialami oleh Yesaya pada waktu itu, saudara. Kita baca sekarang di ayat yang ke-7. Ia menyentuhkannya, ini serafim itu, kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Sudah perhatikan di sini. Yesaya hanya menyadari bahwa dirinya kotor dan dia tinggal juga di tengah-tengah masyarakat yang punya kualitas spiritual yang sama dengan dia, jauh dari Allah, jauh daripada harapan Allah, saudara. Dia sadar akan itu, tetapi dia tidak tahu, dia tidak bisa mengubah kenyataan itu. Hanya Allah saja yang sanggup mengubah keadaan Yesaya yang kotor disucikan, dalam pengertian diampuni dosa-dosanya, saudara. Dan disinilah kita melihat bahwa kemudian bagian ini harus dihubungkan dengan perjanjian baru, terutama ayat, ya, teks yang diberikan kepada saya, Ibrani pasal yang ke
9 ayat yang ke-24 saya bacakan untuk kita sekalian. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Nah, saudara tahu di dalam surat Ibrani jelas sekali bahwa bait Allah itu seperti tipe ya, type ya, dari anti-type ya. Jadi tipe dari antitipe. Ya, tipe itu salinan, pola ya, barangkali bisa dikatakan juga sebuah kopi ya dari yang asli ya. Jadi bait Allah, tabernakel yang kemudian menjadi bait Allah itu hanya semacam bayangan saja, sebuah salinan dari yang sesungguhnya ya. Yang sesungguhnya apa? Surga itu sendiri. Dan di sini jelas digambarkan bahwa hanya melalui karya Kristus yang komplit itulah kemudian akses masuk ke surga itu menjadi terbuka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bertanya sebenarnya apa sih yang menghalangi untuk kita bisa hidup di dalam hadirat Allah, maka tidak ada yang lain. Penghalangnya cuma satu saja, dosa. Tidak ada yang lain, dosa saja. Nah, karya Kristus itu sungguh-sungguh secara tuntas akan menghancurkan kuasa dosa atas kehidupan kita. Pada saat dia datang yang pertama kali, kemudian dia mati di atas kayu salib, jelas sekali pada waktu itu dia menyelamatkan kita dari hukum dosa. Hukuman atas dosa-dosa kita. Lalu kemudian saudara, ini semua ada di dalam surat Ibrani dan bahkan di pasal yang ke-9. Barangkali nanti saudara akan ambil waktu untuk membacanya secara lebih cermat, saudara. Lalu kemudian dikatakan juga bahwa kemudian setelah dia bangkit dari kematian, naik ke surga, maka dia memulaikan sebuah pelayanan yang luar biasa buat kita sekalian, yaitu bersyafaat. Dan pada saat dia bersyafaat, saya kira topik yang terus didoakan, disyafaatkan, dinaikkan sebagai syafaat oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Imam Besar kita itu. Apa itu? Supaya kemudian kita bisa dibebaskan dari kuasa dosa. Ya, kematiannya menyelamatkan kita dari hukuman atas dosa. Syafaatnya membebaskan kita dari kuasa dosa. Lalu yang terakhir nanti pada saat Kristus datang yang kedua kalinya, masih menunggu nanti, saudara. Pada saat Kristus datang yang kedua kalinya, maka sungguh-sungguh pada waktu itu kita akan dibebaskan dari kehadiran dosa. Jadi artinya sepenuhnya kita tidak akan lagi bergumul dengan dosa. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada akhirnya kerinduan Allah untuk bersekutu dengan manusia dalam kekekalan itu kemudian digenapi, diwujudkan melalui karya Kristus yang sempurna dan tanpa cacat itu. Sehingga kita punya jaminan, kita yang percaya kepadanya, saudara, kita akan terus bisa hidup di dalam hadirat Allah. Nah, saudara, saya mau tutup dengan ini, dengan sebuah pertanyaan yang praktis. Bagaimana kemudian kita bisa hidup di dalam hadirat Allah, saudara? Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa salah satu atribut ya, sifat Allah adalah omnipresence, bahwa
Allah itu maha hadir. Dia ada di mana-mana. Itu sebabnya ada seorang yang mengatakan ya bahwa ya kehadiran Allah itu seperti oksigen. Ya, dia ada di dalam kita, dia ada di sekeliling kita, saudara. Dia ada di mana-mana. Dia maha hadir. Betul, kalau demikian kita selalu ada dalam hadirat Allah. Itu betul. Tetapi perhatikan juga, saudara, di dalam Mazmur misalnya, kita akan menemukan misalnya ayat-ayat seperti ini. Ya, Mazmur 73 ayat 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Perhatikan ini, saudara. Ya, ungkapan dari kerinduan dari pemazmur. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Jadi dengan kata lain, betul Allah ada di mana-mana. Tetapi saudara, orang percaya bisa melakukan sesuatu untuk dia bisa lebih dekat dengan Allah. Dengan hadirat Allah. Saya percaya tidak ada cara lain, saudara. Maka saat teduh, kehidupan doa kita, persekutuan kita dengan orang percaya, semuanya ini adalah bagian kita mendekatkan diri kepada Allah. Lalu juga di pasal 145 ayat 18 dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, saudara. Ya, kalau yang ayat yang pasal 73 ayat 28 ini ungkapan hati dari pemazmur, tetapi pasal 145 ayat 18 ungkapan hati Allah. Aku dekat. Ya, jadi dua-duanya, saudara. Kita bisa mendekatkan diri, dan kalau kita mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah pun akan mendekat kepada kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya suka mau tutup dengan ini. Apa yang dikatakan oleh Max Lucado, beliau mengatakan seperti ini. Kita orang Kristen selalu ada dalam hadirat-Nya. Tidak ada saat di mana Allah tidak hadir. Hadirat-Nya tidak pernah berkurang. Kesadaran kita, perhatikan di sini, kesadaran kita akan hadirat-Nya mungkin naik turun, tapi kenyataan hadirat-Nya tidak pernah berubah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita menerima Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka pada waktu itu Allah kehadirannya itu sungguh melingkupi kehidupan kita. Persoalannya adalah bukan pada Allah, tetapi kita. Pada saat kita mendekatkan diri kita terus-menerus kepada Tuhan, saudara, maka kedekatan hadirat Allah dalam hidup kita itu akan selalu kita rasakan dan akan selalu nyata di dalam dan melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya, saudara, kita semua akan menjadi seperti Musa yang sangat menginginkan hadirat Allah. Kenapa? Karena di dalam hadiratnya, saudara akan berjumpa dengan kebesaran Allah. Lalu kemudian saudara akan diproses menjadi seorang yang rendah hati di hadapan Allah. Dan saudara akan menikmati kebaikan Allah di dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan sudah ditaburkan. Dan kebenaran firman Tuhan inilah yang saya yakin dan percaya kebenaran ini akan menolong saudara dan saya bertumbuh. Mengapa? Karena seringkali ketika kita berbicara tentang hadirat Tuhan, kita terpikir feeling good. Ada satu perasaan yang enak begitu. Sehingga kita berpikir bahwa hadirat Tuhan itu kita benar-benar rasakan ketika ada di dalam gedung gereja. Tapi kebenaran pagi hari ini membukakan
kepada kita bahwa hadirat Tuhan, saudara dan saya benar-benar encounter, berjumpa dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan kalau saudara akan muncul 3 hal ini, yaitu saudara menyadari Allah itu besar. It's not just feeling good. Kalau engkau hanya feeling good, engkau akan bingung ketika berada di gereja atau berada di konser. Karena kedua-duanya bisa menghasilkan feeling good. Tetapi begitu engkau keluar dari konser, dari gedung, tempat di mana engkau keluar dari gereja atau berada di sebuah konser yang umum, engkau tidak mengalami perubahan hidup apa-apa. Tapi ketika engkau mengalami kehadiran Tuhan, inilah yang membedakan. Jadi engkau dan saya mau mengajar kita kebenaran ini. Engkau akan mengalami bahwa Allah itu besar. Inilah yang membedakan hadirat Tuhan yang nyata yang terjadi dalam hidupmu. Dan engkau akan mulai melihat masalah itu tidak sebesar sebelumnya. Karena hadirat Tuhan itu memenuhimu. Dan yang kedua, engkau akan menyadari betapa kecil dan tidak berharganya kita. Dan ketidakberhargaan kita itu membuat kita menjadi semakin rendah hati. Hadirat Tuhan yang nyata menghadirkan orang-orang yang rendah hati. Bukan orang-orang yang berlaga, pandai berlaga, sepintar segala sesuatu. No. Hadirat Tuhan yang nyata membuat engkau menyadari bahwa you are nothing without God. Engkau bukan apa-apa dan engkau bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Kalau tanpa Tuhan, itu hadirat Tuhan yang nyata. Dan hadirat yang Tuhan yang nyata, yang ketiga, membuat saudara dan saya menyadari bahwa kebaikan Tuhan, He is so good to us. Kebaikan Tuhan itu kita rasakan sehingga ada optimisme, sehingga ada pengharapan. Surga itu menjadi sesuatu yang nyata. It's not just a story or myth, bukan hanya sekedar cerita atau mitos, tetapi itu nyata karena engkau mencicipi surga. Ketika engkau berada di dalam hadirat Tuhan, engkau merasakan kebaikan Tuhan. Dan bagi hari ini saudaraku, saya mengundang engkau bangkit berdiri bersama-sama, bersama masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya mengajak kita nyanyikan pujian ini, Saat Indah. Haleluya. Oh, amin, amin, amin. Amin, amin. Haleluya. Syukur. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu. Mari pandang wajahnya, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dimanapun engkau berada, di rumah, dimanapun, di dalam kendaraan, ada hadirat Tuhan. Bawa daku, haleluya, dalam pelukanmu. Rasakan hadiratnya, alami hadiratnya, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sekali lagi, saat indah, mari kita nikmati hadiratnya, Allah yang besar. Saat indah. Bayangkan Nabi Yesaya yang bertemu dengan Tuhan. Dia mengalami kebesaran Tuhan, dia mengalami dirinya tidak berharga. Dia mengalami kebaikan Tuhan yang melampaui segala musibah, kejahatan, ketidakbaikan di dunia ini. Seperti surga yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang menjadi penghalang adalah dosa kita. Minta pengampunan Tuhan, hampiri Dia. Allah yang kudus, akui kebesarannya, akui kelemahan kita, akui penghalang-penghalang itu, nikmati hadiratnya. Amin, haleluya. Oh, haleluya.
merasa bahwa ada perkara-perkara yang perlu diampuni, perlu dibereskan, hadirat Tuhan membawa kita kepada kekudusannya. Amin. Haleluya, haleluya. Pengampunannya disadarkan betapa kebaikan Dia itu nyata, Tuhan itu nyata. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Nya, menikmati kasih. Amin, amin. Anugerah-Mu, nikmati kasih-Nya, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita menyembah Dia. Haleluya. Engkau yang berada di rumah, jadikan tempat di mana Engkau berada adalah tempat kediaman Tuhan. Engkau akan mengalami kebesarannya. Engkau akan mengalami betapa kita tidak mampu tanpa Dia. Engkau akan juga mengalami kebaikan Tuhan, sehingga jiwamu, imanmu akan diangkat. Engkau yang pesimis memandang masa depan, engkau akan disanggupkan melihat kebaikan Tuhan. Bahwa Tuhan yang berjanji, Dia tidak pernah ingkar janji. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang bersama dengan engkau dan saya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kadisukut, amin. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya kekudusan-Mu nyata Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Kasih-Mu mengalir, memperbarui jiwa kami ya Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang sudah mulai lelah, Engkau akan perbarui kekuatannya Tuhan. Ada hati-hati yang dipenuhi kekhawatiran Tuhan, karena mungkin rencana-rencana yang telah dibuat itu seolah-olah sulit untuk dipastikan akan terlaksana. Kami berada di ketidakpastian, di tengah ketidakpastian. Mari ya Tuhan, hadirat-Mu itu boleh membawa kami bahwa apapun yang terjadi, Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari ya Tuhan, kami akan pergi bersama dengan hadirat-Mu. Kami tidak akan berjalan tanpa hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak akan bekerja tanpa hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak akan melangkah tanpa hadirat-Mu Tuhan. Siapa kami ya Tuhan? Kadang-kadang kami merasa terlalu besar. Ketika kami berhasil, ketika kami bisa mendapatkan banyak keuntungan, kami merasa begitu besar. Tetapi ketika kami tidak berhasil, kami begitu kecil. Itulah perasaan kami. Tetapi ketika kami bersandar kepada hadirat-Mu, entah kami merasa besar, merasa kecil, kami akan terus merasa tenang karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menguatkan iman setiap jemaat-Mu Tuhan. Ajar kami berpengharapan di dalam Engkau. Kami mengalami mujizat kehidupan Tuhan. Kalau Tuhan sudah selamatkan kami, apa yang Tuhan tidak akan lakukan untuk membela kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan demi nama Yesus Kristus kami bersyukur sekali lagi. Haleluya. Amin. Amin Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Mari kita akan bersama-sama memberikan persembahan saudaraku.
untuk memberikan persembahan, nanti saya minta tolong Velia berdoa. Ya, sekarang boleh berdoa. Ya Allah, kami sangat bersyukur Tuhan, di tengah kondisi pandemi ini ya Tuhan, Kau masih memberkati kami ya Tuhan, dengan kesehatan ya Tuhan, dan juga atas keluarga kami ya Tuhan. Sebab kami ingin memberi ya Tuhan sebagian dari yang kami miliki ya Tuhan, Haleluya. hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Amin. Biarlah kami dapat memberi dengan kerelaan hati, dengan hati yang sukacita ya Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu dan juga untuk perlebaran kerajaan-Mu di bumi ini. Haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Saudaraku, silahkan saudara memberikan persembahan melalui transfer yang saudara bisa kirimkan kepada rekening di bawah ini. Saudaraku, silahkan saudara memberikannya dengan penuh ucapan syukur, penuh dengan sukacita. Dan saya percaya bahwa apa yang saudara berikan, Tuhan melihatnya. Persembahan janda sekalipun yang nampaknya kecil, tetapi besar untuk dia, Tuhan memperhatikannya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara-saudara, persembahan persepuluhan, ya, persembahan misi yang saudara berikan, Tuhan memberkati saudara-saudara. Saudaraku, pada hari Selasa nanti kita akan ada IG Live. Saudaraku, saya mengundang saudara bergabung bersama-sama di dalam IG Live di SAF SBY jam 8. Kalau IG Live kita jam 8 sampai 1 jam ke depan, yaitu jam 9. Saudara siapkan pertanyaan-pertanyaan. Kita akan mulai bersama-sama membahas tentang hadirat Tuhan yang kita mungkin berpikir kita mengerti, tetapi dengarkan khotbah hari ini. Saudara, muncul pertanyaan, mari kita akan buka bersama-sama di dalam ruang tanya jawab dialog di IG Live kita. Hari Kamis, saudaraku, saya tetap mengundang saudara-saudara untuk tetap komitmen setia di dalam komunitas tumbuh bersama. Saudara akan merasakan faedahnya ketika saudara menghadapi tantangan kesulitan. Kebenaran itu hidup karena Roh Kudus memakai kebenaran itu ketika saudara-saudara berkomunitas bersama-sama. Dan itu sebabnya KTB Barat 1, 2, 3 dan KTB Timur, saudara bergabung. Saya dorong saudara-saudara untuk bergabung bersama-sama. Tuhan baik buat kita semuanya, amin. Dan mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saudaraku, mari kita akan bersama-sama berdoa, mengucap syukur apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Walaupun itu 5 ketul roti 2 ekor ikan, sesuatu yang kecil, tekuni itu, sadar bahwa ketika engkau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar lagi kepadamu. Amin, amin. Lakukan dengan setia. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya mengundang kita akan berdoa dan kita akan menutup ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Kalau hari ini kami masih bisa beribadah, bahkan masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga, itu adalah kebaikan Tuhan. Bahkan sekalipun kalau kami diizinkan mengalami masalah, kami percaya kebaikan Tuhan melampaui masalah itu. Karena kami yakin bahwa masalah ketika kami hadapi dengan benar, maka justru semakin membuat kami didewasakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, di rumah-rumah, di mobil, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Dan kami berdoa Engkau berkati setiap pekerjaan umat-Mu, pekerjaan jemaat-Mu, pendidikan dari anak-anak kami Engkau berkati. Orang tua yang bergumul dengan anak-anak yang sedang sekolah online, Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Ini situasi masa-masa yang tidak mudah, tetapi Allah kami adalah Allah yang sanggup menyatakan hadirat-Nya dan membuat sekalipun itu tidak mudah, hadirat-Mu menolong kami untuk tetap grow, untuk tetap bertumbuh di tengah-tengah keadaan itu. Dan kebenaran-Mu akan menjadi makanan bagi setiap kami untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau dengan wajah-Nya.
sehingga cahaya kebenaran firman Tuhan akan membuat engkau memandang masa depan dengan terang yang baru. Jangan puas untuk engkau tetap bertahan di mana engkau berada tanpa pertumbuhan. Buat setiap keadaan, baik buruk maupun keadaan yang baik, untuk engkau tetap bertumbuh di dalam Tuhan, tetap taat di dalam Tuhan, sehingga oleh karena itu engkau tidak akan pernah menyia-nyiakan semua musim yang pernah datang di dalam hidupmu, sehingga pada akhirnya keserupaan dengan Kristus itu menjadi bagianmu, dan engkau akan berbangga di hadapan Allah Bapa yang kekal, karena engkau telah setia di dalam segala keadaan untuk memakai keadaan itu tetap berbuah di dalam Tuhan. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pertumbuhan imanmu dan karaktermu, dan diberkatilah kerinduanmu untuk mengalami Tuhan, hadiratnya setiap hari, sehingga segala yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kerajinanmu akan menjadi kebanggaanmu, karena tangan yang rajin dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Dan diberkatilah hubunganmu, suami istri, anak dan orang tua, dan diberkatilah orang-orang yang bersama dengan engkau, pegawai, orang-orang yang bekerja bersama dengan engkau. Mereka akan merasakan shalom, damai sejahtera bersama-sama dengan engkau. Dan terimalah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan roh kebenaran itu akan menjadi pelita di dalam hidupmu, menerangi hidupmu mulai hari ini dan sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita umat kepunyaan Allah dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan salam kepada setiap saudara-saudara. Haleluya. Happy Sunday. God bless you all. Amin.